Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah selalu ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yoel 1 ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu, korban sajian, dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan, Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Dalam perikop hari ini, Tuhan berbicara melalui Nabi Yoel untuk memperingatkan orang-orang Yehuda tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Peringatan ini merupakan panggilan Tuhan yang terakhir untuk membangunkan umat-Nya yang terlelap dalam dosa-dosa mereka. Dalam bagian ini, Tuhan memperingatkan umat-Nya untuk bertobat dan kembali kepadanya sebelum terlambat. Namun, di tengah penghakiman, Tuhan juga menawarkan pengharapan bagi mereka yang kembali kepadanya dalam pertobatan. Dalam Yoel 1, ayat 13 sampai ayat 14, dikatakan Tuhan memperingatkan para imam dan orang-orang Yehuda untuk bertobat karena persembahan dan pengorbanan mereka tidak lagi diterima. Selalu ada penyebab dari kemurkaan Tuhan. Orang-orang Yehuda telah hidup dalam ketidaktaatan dan berpaling dari Tuhan. Akibatnya, berkat Tuhan ditahan dan tanah dilanda kekeringan yang mengakibatkan kelaparan. Perbuatan manusia yang berdosa telah menyebabkan kemarahan dan penghakiman Tuhan. Dan selalu ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Orang-orang yang telah berpaling dari Tuhan dan hidup dalam ketidaktaatan akan menerima konsekuensi, sebagaimana telah diperingatkan oleh Tuhan. Akibatnya, negeri itu dilanda kelaparan dan kekeringan, dan berkat Tuhan ditahan. Konsekuensi dari tindakan mereka sangat parah. Mengingat peringatan ini adalah peringatan terakhir, Tuhan menyerukan umat Israel untuk segera bertobat, karena tidak ada kesempatan berikutnya. Tuhan memanggil umat-Nya untuk berkabung dengan mengenakan kain kabung, dan bermalam dengan kain kabung, sebagai tanda kesedihan dan pertobatan mereka yang sungguh. Seruan untuk bertobat ini sangat mendesak, juga karena konsekuensi dari tindakan dosa mereka sangat parah. Tuhan kembali memberikan janji pengampunan. Rahmat dan pengampunan Allah tersedia bagi semua orang yang kembali kepadanya dalam pertobatan. Apapun yang telah kita lakukan, Tuhan siap mengampuni dan memulihkan kita. Ketika kita menyadari akibat dari perbuatan dosa kita sering mengalami penyesalan. Perasaan ini bisa jadi sulit, tetapi juga kuat, karena dapat membawa kita untuk melakukan perubahan dan kembali kepada Tuhan. Pertobatan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan kita dan kembali kepada Tuhan. Namun, ketika kita melakukannya, kita mengalami kuasa pengampunan dan pembaharuan Allah.
Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita mengalami transformasi. Hati kita diubahkan, dan kita diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Jalan pembaharuan ini mengarah pada hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan dan tanah yang dipulihkan. Gereja memiliki peran penting dalam seruan untuk bertobat dan pembaharuan. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk mendorong satu sama lain untuk kembali kepada Tuhan dan saling mendukung di jalan pembaharuan. Apa pesan Tuhan untuk kita? Di hari-hari terakhir ini, banyak orang telah berpaling dari Tuhan dan hidup dalam ketidaktaatan. Sama seperti di zaman Yoel, konsekuensi dari tindakan kita sangat parah, dan Tuhan memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Pesan Yoel 1 ayat 13 sampai ayat 14 ini tetap relevan hingga saat ini, karena anugerah dan pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi kita, namun kita tidak boleh menunda untuk bertobat. Di hari-hari terakhir ini, ada banyak gangguan dan pencobaan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Kita mungkin tergoda untuk menaruh kepercayaan kita pada hal-hal duniawi, bukan pada Tuhan. Tetapi sama seperti di zaman Yoel, Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya, bertobat, dan mencari wajah-Nya. Relevansi pesan ini adalah sebagai pengingat bahwa Tuhan selalu ada, siap mengampuni dan memulihkan kita, tetapi kita harus menanggapi panggilannya tanpa penundaan. Urgensi dari pesan ini sama pentingnya untuk kita sekarang, sama seperti pada zaman Yoel, dan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kasih karunia dan pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi kita, tetapi kita tidak boleh menunda menanggapi panggilannya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Langkah pertama dalam menanggapi panggilan Tuhan untuk bertobat adalah dengan mengakui dosa kita dan menyadari bahwa kita telah berpaling dari Tuhan. Setelah kita mengakui dosa kita, langkah selanjutnya adalah mengakuinya kepada Tuhan dan meminta pengampunannya. Pengakuan dosa ibarat membawa dosa kita ke dalam terang, di mana itu dapat ditangani oleh kasih karunia Allah. Untuk kembali kepada Tuhan, kita perlu mencari wajah-Nya dan menghabiskan waktu di hadirat-Nya. Ini bisa melibatkan membaca Alkitab, berdoa, dan menghadiri gereja. Pertobatan melibatkan tindakan untuk berpaling dari dosa kita dan kembali kepada Allah. Itu menuntut kita untuk mengubah cara kita menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kita membutuhkan bantuan dari orang percaya lainnya, karena mereka dapat mendorong kita dalam perjalanan kita dengan Tuhan dan membantu kita untuk tetap di jalur. Menanggapi panggilan Tuhan untuk bertobat juga membutuhkan kerelaan untuk berubah dan berpaling dari cara-cara lama kita. Kita harus terbuka terhadap karya Roh Kudus dalam hidup kita dan bersedia mengikuti kemanapun Dia memimpin kita. Terakhir, kita harus hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan dan jalan-jalan-Nya. Ini menuntut kita untuk mengikuti perintah-Nya dan hidup dengan cara yang memuliakan Dia. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan hari ini dengan hati yang hancur dan perasaan yang menyesal. Kami mengakui bahwa kami telah berdosa dan berpaling dari Tuhan.
Kami mengakui dosa kami kepada Tuhan, dan kami meminta pengampunan Tuhan. Kami ingin kembali kepada Tuhan, dan menjalani kehidupan yang menyenangkan bagi Tuhan. Mohon ampuni kami, dan bantu kami, untuk bertobat dari dosa kami. Kami meminta rahmat dan kekuatan Tuhan, yang memungkinkan kami menjalani kehidupan yang taat kepada Tuhan. Terima kasih atas cinta dan belas kasihan Tuhan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.